membuang huruf aja deh. Halo, coba membuang huruf. Tolong dilihat membuang huruf itu mulai halaman 21. Nomornya di bawah ya. Nomor halamannya di bawah. Nomor halamannya di bawah. Nomor halaman 18 dulu lah. Halaman 18 dari awal. Ya, nomor halamannya di bawah. Udah ketemu kah semuanya? Sudah. Coba dilihat di sini ya, membuang huruf. Jadi setelah diteliti oleh para peneliti atau ulama Rosem, ya, didapatkan Al-Masohib Al-Utsmaniyah yang 6 itu dari berbagai kota, tulisan tangan, ya, bukan sudah karena 1000 tahun yang lalu kan tulisan tangan, ya. Nah, maka didapatkan, ya, membuang huruf itu ada 3 macam. Ayo, tolong yang biasanya baca itu siapa? Halo? Yang biasanya baca siapa? Abel, bukan. Iya, iya. Ya, silakan dibaca. Ya, Halaman 18, membuang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. A. Membuang huruf. Bab 2, membuang huruf. Macam-macam hazf. Hazf huruf ada 3 macam. Yang pertama, hazf isyarah, yakni membuang huruf dengan tujuan mengisyaratkan adanya bacaan lain. Contohnya, asaro tufaduhum. Lafaz asaro ditulis demikian karena ada bacaan lain, yaitu bacaannya Imam Hamzah yang membaca isaro. Asaro. Begitu juga dengan lafaz tufaduhum. Ditulis demikian karena ada bacaan lain, yaitu bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr, dan lain-lainnya. Ada pembuang huruf alif pada 2 kalimat di atas agar 2 bacaan tersebut bisa dicakup oleh 1 tulisan saja. Yang kedua, hazf ikhtisar, membuang huruf dengan tujuan untuk meringkas tulisan, seperti membuang alif dari setiap jamak muzakkar salim atau semisalnya jika setelah alifnya bukan hamzah atau tasydid. Contohnya al-alamin, al-hafizin, as-sadiqin, dan lain-lain. Ya, oke ya. Nah, sekarang ya, ini membuang huruf ini tolong di kitabnya dilihat. Di kitabnya di depan ya, halamannya halaman 46 di kitabnya. Ya, udah ketemu? Ya toh? Apa? Samul Khatuf ya. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi begini, saya ulangi lagi bahwa Al-Masohib Al-Utsmaniyah ya, yang berjumlah eh, ya, yang Al-Jumhur eh, menjelaskan ada Al-Masohib Al-Utsmaniyah yang ditulis pada zaman Utsman itu adalah 6 mushaf. Nanti akhirnya 6 mushaf itu dari latar belakang yang sudah kita jelaskan dulu, 6 mushaf tersebut Al-Masohib Al-Utsmaniyah itu dalam rangka yastamilu ala ahrufis sam'ah untuk mengayomi bacaan Al-Quran yang diturunkan dengan sam'atu aruf. Apa arti sam'atu aruf? Arti sam'atu aruf adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan.
Macam-macam bacaan itu apa? Nah, adalah bahwa macam-macam bacaan Al-Quran itu tidak keluar dari apa? Sam'atu aujuh. Dengan tidak keluar macam-macamnya itu perbedaannya tidak keluar dari 7 wajah perbedaan, yaitu perbedaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim. Ada li amanatihim jamak atau mufrad atau tasniyah. Waladina hum li amanatihim, ada bacaan waladina hum li amanatihim. Semuanya dari Allah melalui Jibril. Ya. Jadi kalau ada yang kalau berbentuk fiil ada apa? Perbedaan dalam bentuk fiil ada yang kalau fiil kalau nggak fiil madi fiil mudhari, kalau fiil mudhari fiil amar kan. Contohnya aja. Rabbana ba'id baina asfarina ada Rabbuna ba'ada. Perbedaan dalam bentuk i'rab. Ada wa arjulakum, ada wa arjulikum. Ya. 4 perbedaan dalam bentuk takdim nakis dan ziyadah. Ada wasari'u, ada sani'u. Ada wa qalut takhoda, ada qalut takhoda. Terus kelima ada perbedaan dalam bentuk takdim dan takhir. Wayak tuluna, wayuk taluna contohnya ada wayuk taluna, wayak tuluna. 6 perbedaan dalam bentuk tabdil. Ya, ada fatasabatu, ada fatabayanu, ada nunsizua dan nusiro. Di mana Rasul Utsmani dulu itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Oke. Terus ke-7 adalah perbedaan dalam bentuk lahjah atau dialek. Ada Musa, ada Muse, ada fil ardi, ada fil ardi. Itu semuanya dalam perbedaan dalam bentuk dialek, ya, dialek atau lahjah. Nah, oke. Nah, macam-macam bacaan itu ditulis diayomi di dalam Al-Masokhib Al-Utsmaniyah, Mushaf Utsmani yang 6 itu. Di antaranya membuang huruf. Halo, membuang huruf itu ada manfaatnya, yaitu apa? Setelah diteliti para ulama, membuang huruf itu ada namanya hadab isyarah. Hadab isyarah itu dia dibuang hurufnya, mungkin alif, mungkin ya, mungkin wau, dibuang, itu dalam rangka untuk mengayomi bacaan yang lain. Sebagai contoh, tufaduhum, alifnya setelah fa itu nggak ditulis. Itu dalam rangka mengayomi tafduhum, bacaan tafduhum. Ya. Contoh, umpamanya Maliki Yaumiddin. Maliki itu alif setelah mim nggak di nggak ditulis, dibuang alifnya dalam rangka mengayomi bacaan Maliki Yaumiddin. Maliki. Jadi kalau dikasih Maliki ada alifnya setelah mim Maliki, maka bacaan yang Maliki yang mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Rasulullah, yang bacaan Maliki itu akhirnya nggak terayomi, maka dibuanglah. Artinya nggak ditulis. Oke? Alifnya nggak ditulis atau dibuang. Oke? Hadful alif berarti ya. Contohnya umpamanya usaro. Usaro setelah sin alifnya nggak ada. Dalam rangka untuk mengayomi bacaan asro. Kalau kita kan subhanalladzi asro bi abdi. Andai kata itu usaro dikasih alif setelah sin, bacaan kita asro bi abdi itu nggak terayomi. Nah, maka oleh para penulis Al-Quran pada zaman Utsman dulu, di mana Al-Quran yang ditulis pada zaman Utsman, Al-Masahif Utsmaniyah itu menyalin dari Suhuf Abu Bakar atau Mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar itu ditulis dari tulisannya penulis wahyu. Berarti Rosem Utsmani, Rosemnya Mushaf Utsmani, ejaan tulisan Mushaf Utsmani yang 6 yang ditulis pada zaman Utsman oleh Zaid bin Thabit dan kawan-kawan, itu akhirnya induknya sama dengan tulisannya penulis wahyu. Penulis wahyu itu menulisnya di hadapan Rasulullah. Halo, oke? Dah. Nah, maka setelah diteliti tadi membuang huruf itu, ya menurut para ulama ada hadap isyarah. Oke? Ini cuma contoh aja, ya contohnya banyak yang lain ya.
Nah, ada lagi hadzf atau membuang huruf itu hadzf apa? Ikh, ikhtisor. Ikhtisor. Apa itu ikhtisor? Dalam rangka untuk meringkas saja. Seperti nanti kita menulis Rabbil Alamin. Alif setelah ain itu kita buang. Halo, alif setelah ain itu enggak kita tulis. Oke. Al-kafirin. Alif setelah kaf itu enggak ditulis. Ya. Coba dilihat. Di Maisuro halaman 183. Dia halaman 183. Udah ketemu? Sudah Pak Nyai. Sudah. 183. Dilihat lagi 184. Quran mana itu? Madinah. Madinah atau yang jamaah haji setiap tahun menerima hadiah tersebut sampai sekarang dari tahun 80 dulu ya. Bahkan sekali lagi pemerintah Saudi melalui kedutaan besarnya di Jakarta ini membagikan secara cuma-cuma ya ratusan ribu setiap, berarti sudah jutaan kalau sejak tahun 80 dulu. Nah, itulah yang kita pelajari di Maisuro nanti. Nah, coba dilihat Robbil Alamin. Halo, Robbil Alamin alif setelah ain ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Maliki alif setelah mim ada nggak? Tidak ada Pak Kiai. Ar-Rahman alif setelah mim nggak ada. Nah, coba yang Quran Timur Tengah juga gitu. Coba dilihat yang 184. Robbil Alamin nggak ada alif setelah ain. Halo, Maliki juga nggak ada alif setelah mim. Ar-Rahman juga nggak ada alif setelah mim. Iya tuh ya. Nah itu kenapa kok nggak pakai? Padahal kita riwayat Hafiz bacaan kita kan Maliki kan ada alifnya. Halo, kok nggak dikasih alif? Nah itu penjelasannya nanti di membuang huruf alif itu di mana saja ketika kita menulis Al-Quran. Nah itu akan dijelaskan di ilmu Rasulullah SAW ini bab membuang huruf alif nanti. Oke? Dah lah. Robbil alamin kok nggak pakai alif setelah ain? Itu dalam rangka menurut para uh, peneliti Rasul Musmani, para ulama peneliti Rasul Musmani dibilang di sini dalam rangka untuk meringkas saja, tidak ada pengaruh seperti yang pertama tadi apa khadam isyarah tadi ya. Khadam isyarah ada dalam rangka untuk mengayomi bacaan yang lain yang mutawatir. Ini enggak. Nah, sudah. Terus ada lagi apa? Yang ketiga apa? Khadam apa? Iqtisor. Bukan ikhtisor, iqtisor. Pakai kof ya. Apa dalam rangka apa? Untuk apa? Membuang huruf pada kalimat tertentu saja ya. Ya sudah pokoknya dibuang aja Kak. Nggak ditulis. Contohnya al-mi'at. Ya, mi'at itu alif setelah ain. Nah, itu setelah diteliti para ulama. Ini kira-kira modelnya itu kenapa? Ya sudah pokoknya dibuang aja. Nggak ada ilat-ilatnya dalam rangka untuk apa, hikmahnya apa. Nggak ada. Pokoknya ya dibuang aja. Dalam bidang bacaan juga nggak ngayomi. Dalam rangka untuk umpamanya yang seperti yang kedua tadi, apa yang ikhtisor tadi. Dalam rangka untuk apa, meringkas ya kan miat kan sudah ringkas kenapa diringkas lagi oke dah. Nah sekarang coba dilihat di daftar isi sebelumnya. Halo, ini kan halaman berapa? Halaman 19 ya.
Coba dilihat di daftar isi sebelumnya. Halaman 5 Romawi. Halo, adakah? Sebelumnya 5 Romawi? Iya Pak Yai. Ini Ya, 5 Romawi. Apa itu? Bab 2 kan? bab 2. Membuang huruf. Membuang huruf itu apa aja? Huruf alif. Halo, itu halaman 18 nanti ya. Terus B, ya bagian B, membuang apa? Membuang Ya. ya. Ya, mulai halaman 95 nanti. Ada C lagi membuang wow. Ya, itu halaman 104, 104. D membuang salah satu dari dua lam. Halaman 105 terus membuang nun. 106. Berarti membuang huruf itu ada 5 macam ini. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ada caranya membuang alif. Membuang alif itu di mana saja, di? Ya di antara umpamanya tadi contohnya membuang alif itu Robbil Alamin. Alif setelah ain itu harus dibuang. Terus kok dibuang gimana nanti? Nah, bahasanya di sini. Nanti mulai halaman 18. Halo, membuangnya itu di mana saja sih? Nanti akan ketahuan di ya umpamanya membuang alif tadi kan maliki dibuang alif setelah mim. Robbil alamin alif. Membuang ya itu umpamanya ya eh, nanti akan ketahuan lah. Kita bisa lihat di halaman 95 umpamanya ya. Innallaha la yastahi. Halo, coba dilihat. Innallaha la yastahi. Ayat liba matalam ma ba'udotan. Dilihat Quran Indonesia ataupun Quran Timur Tengah. Kayaknya itu ayat 16 ya kayaknya. Coba dilihat. Disiapkan Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Gimana? La yastahi? Al-Baqarah ayat 26. Iya. La yastahi. Quran mana? Indonesia. Oke. Yang Timur Tengah mana? Yang Timur Tengah ada? Harus ada. Ada Pak Yai. Ya. Yastahi, yaknya itu hanya satu. Padahal kita kan yastahi, seharusnya yaknya dua atau satu. Harus dua. Tapi itu coba. Quran Indonesia yaknya hanya satu dikasih kasroh berdiri. Ya tuh ya. Nah, Quran Ya. Timur Tengah yastahi, yaknya cuma satu. Nanti ada tanda kepala yak kecil di sampingnya. Kasroh. Ya tuh ya. Iya Pak Yai. Nah, itu menunjukkan yaknya dulu dibuang, nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Nah, nanti akan dijelaskan. Oh, kalau kalau ada yak begini begini gini, yaknya ditulis hanya satu, dibuang satunya. Nah, gitu lah. Oke. Terus umpamanya lagi yang C apa? Membuang wawu. Nah, itu dibahas halaman 104. Contoh aja ya. Umpamanya lafaz Dawud. Halo, Dawud. Lafaz Dawud itu lah. Dawuda Zaburo di mana? Akhir surat, akhir juz 2 itu kan ada. Waqatalah Dawudu Jaluda wa atahullahul mulka. Ayo coba. Ayat berapa itu? Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Ketemukah? Ayat berapakah? Kan banyak Daud. Ayat 251. 251 coba semuanya. Halaman 251 cepat. Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Siapin dua-duanya. Kalau nggak ada salah satunya. Udahkah? Ketemu? Ya. Daud. Daud itu wawunya kan harusnya dua kan? Ada dua apa satu itu? Quran Indonesia apa Timur Tengah ini tadi siapa yang ngomong?
Indonesia 1. Indonesia 1, tapi tanda bacanya domah terbalik. Ya tuh ya. Iya, Yai. Ya, coba yang Quran Timur Tengah. Halo, Nah, wawunya 2 ya. Dawud. Wawunya 1 yang gede, yang kecil Baik. itu tanda baca. Wawunya Ya, 1 yang kecil. Ya tuh ya. oke. Nah, itu menunjukkan bahwa wawunya dulu Rasul Usmaninya hanya 1. Yang 1 nggak ditulis. Dibuang namanya. Fatful wawi. Contoh aja loh ya ini tadi. Halo. Nah, oke. Sekarang contoh membuang salah satu lam. Halo. Coba dilihat di Quran kita maupun Quran Timur Tengah. Walaili ida saja atau walaili ida yang walaili itu loh. Coba dilihat. Ketemu kah? Temu, Yai. Ya. Wal alaili kan al dengan lailun kan? Al dengan lailun itu satunya lamnya 2 apa 1? 2. Dua 2. seharusnya. Itu kan cuma 1 kan? Iya, 1. Nah, maka dibuang satunya lamnya. Oke, ini contoh aja lah ya. Oke. Terus membuang nun. Membuang nun itu gimana? Membuang kok membuang nun? Nah, aku pengen tahu. Di juz 17 Al-Anbiya ya. Al-Anbiya wa kadzalika nunjil mu'minin. Ayat berapa itu ya? Kalau enggak ayat 51 ya ayat 55 mungkin. Coba dilihat. Ayat 88, Yai. Oh, ayat 88. Coba dilihat ayat 88. Quran mana itu? Indonesia apa Timur Tengah? Indonesia. Indonesia coba deh. Nunji itu sebenarnya nunji. Nun doma terus nun sukun ya atau ya. Tapi nun yang nun sukun itu akhirnya nunnya nangkring di atasnya. Ya tuh ya. Iya Pak Yai. Iya, Nah, Yai. kenapa kok nangkring padahal nun sama nun itu seharusnya kan disambung kan? Oh, itu Rasul Utsmaninya hanya 1 nun. Nun yang nangkring itu tanda baca bukan rosem. Halo. Coba yang ke Timur Tengah, yang Timur Tengah mana? Yang Timur Tengah. Oke. Halo. Ya Pak Iya, Yai. iya. Ya. Nunnya nangkring 1 kan? Iya, iya. Iya Pak. Nah, kenapa kayak gitu? Enak kayak kita-kita ini nggak tahu akhirnya diem aja. Karena orang nggak tahu kan paling enak, nggak beban, happy terus. Kenapa nun kok? Kalau kita belajar imla dulu, nun dengan nun nunji itu harus nyambung. Nunnya harus 2, iya tuh ya. Kok itu tahu-tahu satunya nun malah nangkring. Nun yang nangkring itu bukan Rosmun Usmani, Rosom Usmaninya. Di situ nunnya hanya 1. Nun yang satunya apa? Karena Rosom Usmaninya hanya 1 nun, maka satunya dikasih di atasnya untuk menunjukkan bahwa itu tanda baca, bukan Rosom Usmani. Oke, dah. Masuklah kita sekarang halaman tadi. Kembali ke halaman 18 tadi. Ya, Oke. coba huruf-huruf siapa yang baca tadi? Si siapa? Abel baca apa tadi? Huruf-huruf yang dibuang dalam Rasam Utsmani ada 5, yakni alif, waw, ya, lam, dan nun. Nun. A, Nah, sekarang yang alif sekarang. Yang A ya, bagian A membuang alif itu di mana saja. Kalau toh itu ada rumusannya. Nah, nanti begini, membuang alif itu ada semacam kaidah umum, ada kaidah khusus. Yang kaidah umum itu nanti dirumuskan. Pokoknya kalau ada alif terdapat pada jamak mudzakkar salim dimanapun berada dalam Al-Quran. Ketika alif pada jamak mudzakkar salim ini setelah alifnya tidak berupa hamzah ya atau tasdid ya
maka dia alifnya harus dibuang, nggak dibuang, apa nggak boleh ditulis. Contohnya Robbil Alamin, Al-Kafirun, Al-Fasikin, ya, Al-Walimin, kan banyak sekali gitu. Ini jamak mudzakkar salim kan itu. Halo. Nah, gimana? Rumusannya akan menjadi kaidah umum, ya, membuang alif, yaitu apa? Satu apa? A besar membuang alif ya. Satu apa? Iya. Ayo, baca, Pada ambil. Ya, yang pertama pada jamak muzakkar salim dan yang semisalnya mulfak. Pada jamak muzakkar salim ada tiga keadaan. Yang pertama, Nah, ah, yang pertama membuang alif. membuang alif, A kecil ya. Halo, Ya. membuang alif. Terus Yang kedua menetapkan isbat atau alif. Yang ketiga menetapkan menetapkan atau isbat alif. Terus yang ketiga menetapkan alif lebih masyhur. lebih banyak di ini sekali lagi ya, yang diteliti dulu itu tulisan tangan ya, bukan cetakan Al-Qur'an ini. Bukan cetakan Al-Qur'an kan baru 100 tahun sekarang kan. Nah, perjalanan Al-Qur'an kan sudah 1.400 tahun yang lalu. Ya. Nah, kalau cetakan Al-Qur'an baru 100 tahun itu yang sebelumnya itu dengan apa? Dengan tulisan tangan. Yang diteliti dulu juga tulisan tangan. Makanya di sini lebih masyhur. Artinya lebih banyak menulis Al-Qur'an. Jadi kita dulu belajar Al-Qur'an ya ribuan tahun yang lalu pada zaman mulai dari zaman tabiin dan tabiin itu kita Al-Qur'an itu kan belum tercetak. Itu dari gurunya ya ditulis. Kita nulis setor. Ya, jadi tulisan kita ya. Jadi masing-masing. Nah, nanti dibilang di sini katanya menetapkan alif lebih masyhur. Artinya orang yang belajar, yang nulis atau ulama-ulama yang punya Al-Qur'an itu, nah, Al-Qur'an itu kan akhirnya kan ngerujuknya apa? Gurunya dari gurunya lagi, terus gurunya akhirnya eh, muaranya di mana? Hulunya di mana? Dari Al-Quran atau Mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit yang 6 buah yang masing-masing Mushaf itu dikirim ke kota-kota besar Islam pada waktu itu dan dikirim ke Mekah, ada yang dikirim ke Basrah, ada yang dikirim ke Kufah, ada yang kirim ke Damaskus atau Syam, ada yang di Madinah. Madinah ada dua, ada Matanil Am, Matanil Khos. Oke. Nah, itulah akhirnya menjadi induk atau imam masing-masing kota besar Islam pada waktu itu kalau menulis Al-Qur'an. Nah, akhirnya ditulis banyak ya. Akhirnya yang nulis yang angkatan pertama itu akhirnya menjadi ulama besar, bisa murid lagi masing-masing kota. Pak murid lagi menjadi akhirnya kan beranak pinak. Nah, beranak pinak tulisan tangan tersebut diteliti oleh ulama peneliti ilmu Rosem Usmani. Oke. Nah, jadi ada yang bilang meletakkan alif. Terus apa? Yang dia apa? Iya. Oh, nggak ada ya, sampai C aja ya. Nah, Iya, iya. kalau gitu yang A, yang buang alif itu gimana? Ayo. Yang pertama membuang alif. Syaratnya yang pertama lafaz tersebut berulang dalam Al-Qur'an minimalnya 2 kali. Oh, iya ya. Jadi ada alif pada jamak mudzakkar salim. Nah, tuh. Tahu-tahu jamak mudzakkar salim lafadznya ini yang berbentuk jamak mudzakkar salim, ya ini terulang minimal 2 kali. Halo. Terus apa lagi syaratnya? Kedua, setelah alif tidak terdapat tasydid atau hamzah. Oh, setelah alifnya tidak terdapat tasdid atau hamzah. Tiba, umpamanya dolin itu setelah alif kan ya. Dolin itu jamak apa bukan? Jamak mudzakkar bukan? Iya, iya. Iya. Sama ya. Setelah alifnya berupa tasdid. Iya. Iya, nah bukan sini berarti. Ini syaratnya tadi kan setelah alif tidak berupa tasdid. Apalagi? Itu Dan saja yang atau hamzah. Hamzah ya. hamzah. Maunya hamzah contohnya maunya sa so imun. So imun. Halo, saihun. Setelah
Saihun dia jamak mudzakkar salim kan? Setelah alif berupa hamzah kan? Ya. Oh, ini enggak yang tidak berupa hamzah atau tasydid. Syaratnya tadi. Terus apa lagi? Udah. Udah, syaratnya ada dua ya. Udah. Dan itu kalau kayak kita menulis ya lafaz-lafaz yang berbentuk jamak mudzakkar salim yang ada alifnya tadi, syaratnya apa? Dia terulang minimal 2 kali. Setelah alif tidak berupa hamzah atau tasydid, maka alifnya dibuang, tidak ditulis. Contoh al-alamin, setelah ain hamzah bukan. Tasydid enggak. Al-alamin ada berapa tempat dalam Al-Qur'an? Ya banyak. Ya, minimal 2 kan. Halo. Nah, al-fasikin. Contoh aja ya, al-fasikin. Ya, fasikin banyak. Innallaha la yuhibbul fasikin. Al-kafirun. Pokoknya ya. Shodikin. Ya tuh ya. Terus zalimun, zalimin. Banyak sekali ya. Itu alif pada jamak mudzakkar salim. Dan setelah alifnya tidak berupa hamzah atau tasydid dan dia minimal terulang 2 kali. Maka alifnya kalau kita menulis lafaz Al-Quran kalau menurut Rasul Usmani ya, dirumuskan tidak pakai alif. Halo, dah ya. Tapi, nah ini, perawi Rasul Usmani kemarin ada berapa sih? Ada berapa ulama? 2. Itu yang lestari, Eh, yang oh lestari. iya. Ya, yang 2 itu yang lestari sampai sekarang dalam percetakan ya. Kalau dulunya apa? Ya, ada perawi Rasul Usmani itu Abu Amr Ad-Dani. Siapa lagi? Abu Dawud Udah. Ibnu Majah. Halo, halaman berapa kemarin? Ya, Halaman 20 ya. halaman 14. Coba dilihat. Halo, halaman 14 sebelumnya itu loh. Apa? Nomor 1 apa? Kita Al-Muqni ditulis oleh siapa? Abu Amar Ad-Dhani. Ad-Dani itu perawi Rosem. Quran Indonesia itu ya Rosem Usmaninya pakai riwayat ini. Abu Amr Ad-Dhani. Riwayatnya Abu Amr Ad-Dhani, kitabnya kitab Al-Muqni. Terus 2 apa? Kita At-Tanzil. Tanzil. Nah, itu oleh Abu Dawud Ibnu Najah bin Sulaiman ya. At-Tanzil. Nulis kitab At-Tanzil. Ini muridnya Abu Amr Ad-Dhani. Nah, terus ketiga Al-Munsif. Al-Munsif. Ya, Al-Munsif itu Al-Balansi ya. Namanya panjang ya, lama. Terus apa lagi? Al-Aqi, Rob Al-Aqilatul Al-Munsif. Atrof. Apa? Imam Syatibi. Ya, Imam Syatibi sebenarnya perawi di samping perawi dia perawi kiroat ya, jadi kan dia torik ya, Imam Syatibi. Dia juga ahli Rasul Usmani, nulis atau cuma nah ini yang lestari hingga sekarang dalam percetakan karena bukan tulisan tangan lagi dalam eh, apa ini cetakan Al-Quran yang mulai ya 100 tahun sampai sekarang ini ya. Tapi kalau pakai Rasul Usmani itu diawali di Mesir tahun 1924. Ya, 1924 sampai sampai sekarang kok 1824. Ya, 1824. Nah, halo. Oh, 1924. Berarti baru berapa tahun yang lalu yang pakai Rasul Usmani cetakan itu. Baru sekarang berapa sih? Ya, sekitar 50 tahun lebih ya. Ya, lebih ya. 75 tahun. Ya, sekitar 100.
100 tahun kan. Sampai 2000 aja kan 75. 75 tambah sekarang 25. Ya sekitar 100 tahun yang lalu. Ya, Rasul Utsmani untuk apa itu cetakan Al-Quran pakai Rasul Utsmani. Sebelumnya tulisan-tulisan tangan aja. Dan itu awalnya ketika ditulis di Mesir sana, ya di percetakan Al-Makhollalati, ya di sana kan cetakannya kan masih sangat sederhana, paling 1 RT aja nggak cukup, ya, nggak mungkin sampai Indonesia ya. Sedangkan cetakan offset, loh, cetakan mesin cetak offset yang bolak-balik sekarang ini, sekarang kan kalau nyetak kan kalau kalian belum pernah lihat di pabriknya mesin cetak itu ya cepat sekali, bolak-balik sudah bisa. Bahkan fotokopi sekarang bolak-balik sudah bisa. Nah itu kan baru sekarang aja. Jangankan itu. Waktu saya masih dulu masih kecil atau masih belajar di masjid itu. Al-Quran itu iya iya barang mewah. Nggak semua orang masyarakat Islam personnya bisa memiliki, membeli Al-Quran. Kalau ada Al-Quran nanti di kota. Adanya dulu ada pembagian dari Kemenak Departemen Agama ya di masjid kita ada 5 gitu. Itu rebutan 100 anak. Ya sudah kertasnya kertas koran, masjidnya bocor-bocor, kalau kena hujan ketampias itu kertasnya robek-robek dan lain sebagainya, maka ya, jangan dibayangkan seperti sekarang. Sekarang itu hampir setiap orang, setiap masjid, ya orang mempunyai Al-Quran, ya bisa 1, bisa 2. Saya itu ada berapa? 30 aja ada ini. Dari berbagai macam cetakan di dunia Islam. Oke? Nah, ini supaya tahu Quran Indonesia, ya Quran Indonesia, kalau kita ditanya Rasul Utsmaninya menurut riwayat siapa yang dipakai? Quran Indonesia menurut riwayat Abu Amr Ad-Dani. Halo? Ya nanti kitabnya namanya Al-Muqni. Siapa? Abu Amr Ad-Dani. Quran Timur Tengah, Al-Madinah, bahkan sekarang sampai Timur Tengah semuanya, ya itu pakai riwayat Abu Daud Ibnu Najah. Halo? Kitabnya yang pakai adalah kitab At-Tanzil. Dah tinggal itu aja sekarang dalam percetakan Indonesia, apa di dunia Islam percetakan. Jadi Lestari, Perawi Rasul Utsmani hanya tinggal 2. Halo? Tapi kenapa yang lain kok enggak? Karena kalau yang dari Imam Asy-Syatibi itu sebetulnya sama dengan Al-Muqni, cuma karena Al-Muqni itu bukan dibikin dengan nadzoman, ya maka dinadzomkan aja oleh jadi sudah sama aja, makanya nggak pakai yang Al-Muqni-nya. Sama yang satunya tadi apa Al-Balansi atau kitab Al-Munsifnya itu ya sama hanya ada tambahan beberapa aja, sekitar ada yang 8, ada yang 12, tapi yang dominan ya sama dengan kitab At-Tanzil, Al-Munsifnya. Nah, makanya wajar kalau yang dominan sekarang dalam percetakan Al-Quran yang masyhur, yang populer adalah pakai riwayat atau perawi Abu Amr Ad-Dani, Quran Indonesia, dan Quran Timur Tengah atau Al-Madinah, ya itu perawi Abu Daud Ibnu Najah atau bin Sulaiman kalau mau terus, ya. Dah kembali ke sana, ya. Di sini ini tadi kan dibilang ya dirumuskan. Nah, ini berarti kaidah umum, menjadi kaidah umum di mana ada alif yang terdapat pada lafadz yang berbentuk jamak mudzakkar salim, di mana setelah alifnya tidak berupa hamzah atau tasydid dan dia terulang di dalam Al-Quran
minimal 2 kali. Maka alifnya tidak ditulis atau hadful alif, dibuang alifnya, enggak ditulis. Kalau ada kata ditulis, berarti tidak pakai rosm Utsmani. Namanya ar-rosmul imla'i. Halo, namanya Robbil Alamin. Kita kasih alif ya, Robbil Alamin. Supaya cocok. Nah, itu bukan pakai rosm Utsmani. Ejaan tulisannya, ejaan tulisan ar-rosmul imla'i. Halo, atau ar-rosmul qiyasi. Dah, oke. Tahu-tahu di sini tadi ada nggak tulisannya menurut riwayat siapa? Dibilang nggak? Dibilang. Mana riwayat siapa ini tadi? Kalau ada alif apa itu? Kalau ada apa jamak mudzakkar alif pada jamak mudzakkar salim yang sudahnya tidak berupa hamzah atau tasydid atau dia terulang. Ada nggak? Tidak ya. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak Tidak. ada. Berarti berlaku untuk seluruh perawi yang dalam hal ini kalau di dalam cetakan ya itu baik Abu Amr Ad-Dani maupun Abu Daud begitu. Kalau ada alif setelah setelah alif tidak ada ini terulang, nah itu mesti nggak pakai. Makanya Quran Indonesia Quran Timur Tengah sama akhirnya. Rabbil Alamin nggak ada kan tadi setelah Ain Quran Indonesia. Coba dilihat sekali lagi di halaman 183. Ada? Halo, ya. Maisuro halaman 183. Tidak ada alif. Nggak ada alif. Dikasih tanda baca. Tanda bacanya fathah berdiri. Halo, makanya di atas Iya. Ain ada fathah berdiri. Ya tuh ya. Kalau Iya. Quran Timur Tengah 184 coba dilihat. Sama. Sama Ramai. nggak ada alif, tapi tanda bacanya setelah Ainnya di fathah, sampingnya ada alif kecil. Nah, gitu. Itu bukan fathah berdiri. Alif ke Alif untuk kecil. menunjukkan ini pembaca Robbil Alamin itu rosemnya alif, ya, rosemnya alif, ya, itu nggak ditulis, makanya dikasih tanda, tanda itu alif ini seharusnya kalau kalau itu aslinya ada alifnya tapi nggak ditulis ya, begitu, itu pesannya begitu. Halo, dah ya. Nah, terus ada ini tahu-tahu, ya, kalau tadi secara umum dimanapun berada dalam Al-Quran sekali lagi, kalau ada alif pada jamak mudzakkar salim. Di mana lafadz yang berbentuk jamak mudzakkar salim ini setelah alifnya tidak berupa hamzah atau tidak berupa tasydid ya dan lafadznya ini terulang minimal 2 kali maka ya tidak ditulis alifnya atau hadful alif. Oke, nah, itu secara umum riwayat siapa saja. Tahu-tahu di sini ya menurut riwayat Abu Dawud, nah itu Abu Dawud, membuang alif berlaku juga pada lafaz yang tidak terulang. Tadi kan syaratnya terulang kan, minimal 2 kali kan. Ya. Di sini tidak terulang, tapi berarti pengecualian. Untuk riwayat Abu Dawud, Quran Timur Tengah, itu Al-Fatihin, surat Al-A'raf, itu alifnya dibuang. Padahal tidak terulang. Halo? Tidak terulang. Oh, berarti pengecualian. Sekali lagi, semua pengecualian itu lebih mesti sedikit. Pengecualian kok banyak itu bukan pengecualian. Seperti apa? Nyicipi. Nyicipi itu banyak apa sedikit? Dikit Pak ya. Kalau banyak namanya ngerampok. Udah, oke ya. Ya, Hujan hari. ya, yaitu apalagi al-ghafirin, al-mutasyakisun, ya, al-hamidun, asfala safilina illa. Coba, Neng, Quran Indonesia coba dilihat. Quran Indonesia dan Quran Timur Iya. Tengah.
Surat At-Tin, asfala safilin. Halo. Iya, iya, iya. Nah, Quran Timur Tengah dilihat. Safilin alifnya setelah sin ditulis nggak? Dibuang nggak? As. Asfala safilin, alif Mm. setelah sin. Kalau Boleh Quran dibuang? Indonesia dibuang. Ya. Quran Timur Tengah Dan dibuang Timur Juga juga. dibuang. Tengah. Dan safilin itu hanya satu tempat ini saja, nggak ada yang lain. Nah, ya sudah berarti pengecualian. Dah. Dan terusnya itu jadi hanya lafal-lafal tertentu ya, jamak mudzakkar yang tertentu itu apa? Al-ghafirin, tasakin, al-khalifin, hamidun, kafirin, walidun, kalifun, hamidun, dakhilun. Ya, suratnya dan ayatnya. Nah, coba dilihat dan seterusnya itu ya, katibin dan seterusnya. Sekarang yang B, apa itu? Menetapkan alif. Halo, jadi alifnya nggak boleh dibuang. Alif pada jamak mudzakkar salim. Halo, tapi alifnya nggak boleh dibuang. Apa? Ditetapkan berarti isbat, diisbatkan. Yaitu ketika apa? Alif ada Ketika tasydid. Setelah alif ada tasydid. Itu ada tasbih. kalau jamak mudzakkar salim tadi alif yang terdapat pada jamak mudzakkar salim setelah alifnya berupa setelah itu berupa tasdid maka alifnya harus ditulis, nggak boleh dibuang. Walat dolin. Coba dilihat dolin nanti kan alifnya nggak dibuang. Ya. Quran Indonesia sama yang tengah coba dilihat. Nah, sudah jelas ya. Dolin sofun dolun. Tapi kalau jika tasdidnya tidak langsung setelah alif, maka alifnya dibuang. Syaratnya harus langsung ya. Halo, Jika Iya, iya. tasydidnya setelah alif langsung ada tasdid. Kalau nggak langsung itu dibuang, nggak ditulis. Contoh khawariyin. Halo, Mm-mm. oke? Nah, Robbaniyin juga sama. Terus sekarang yang C apa? Menetapkan Menetapkan alif lebih masyhur. Tadi sudah kita singgung. Tulisan tangan dulu yang diteliti. Tahu-tahu ulama-ulama Al-Quran atau santri-santrinya atau murid-muridnya menulis dengan tangan itu telah diteliti itu ya, kalau setelah alif pada jamak mudzakkar salim tadi ya berupa hamzah itu lebih banyak yang apa menetapkan alif. Berarti kalau lebih banyak ada juga yang membuang gitu loh. Mm. Halo, masyhur. Ngerti maksudnya? Jadi, tapi dalam percetakan akhirnya sekarang kan mesti milih salah satu. Nah, cetakan biasanya kayak gini itu di Quran Indonesia maupun Timur Tengah itu apa? Ditetapkan alifnya. Al-qailun, at-taifin, al-qaimin, khaifin. Nah, karena setelah alif, kalau jamak mudzakkar salim model gini, berubah hamzah itu lebih masyhur atau lebih populer pada waktu itu tulisan-tulisan tangannya memakai alif. Alifnya tidak dibuang. Tapi jika hamzahnya tidak langsung setelah alif, alifnya dibuang. Halo, khotiin. Halo, kho, ada alifnya kan kho. Setelahnya kan Ya. to. Tok. Setelah to baru hamzah. Oh, berarti nggak langsung. Itu dibuang. Buang. Nah, ya, jelas ya. Nah, sekarang ini nomor 2. Selesai jamak mudzakkar salim. Itu rumusannya tadi. Halo, rumusan Iya. atau kaidah secara umum dan yang dikecualikan. Oke? Nah, sekarang nomor 2 itu apa judulnya? Jamak Jamak muannas muannas salim. dengan Ya, selesai. berarti alif yang terdapat pada jamak mudzakkar salim. Nah, tuh. Berarti kita itu harus ngerti tata bahasa Arab ya. Jangan sampai jamak mudzakkar salim aja nggak tahu. Jamak muannas salim nggak tahu, ya. Jadi alif yang terdapat pada jamak muannas salim. Muslimatun, ada alifnya nggak? Qonitatun. Jamak muannas bukan? Qonitatun, muslimatun. Iya. Ya, oke. Bayinatun.
Jamak muannas salim kan? Ada alifnya kan? Nah, oh iya iya. Nah, jadi alif yang terdapat pada jamak muannas salim itu gimana? Ditulis atau enggak? Tahu-tahu apa ini? Alif jamak muannas salim itu ada yang alifnya hanya satu di jamak muannas salim, ada yang dua. Halo, sekarang ya. Bayinatun, jamak muannas salim bukan? Itu alifnya satu atau dua? Halo, hafidhotun, jamak mudzakkar salim bukan? Iya, Alifnya ada dua. Alifnya ada iya, berapa? dua. Alif dua. Oh, jadi ini. Nah, sekarang yang A itu alifnya hanya satu. Kalau alifnya satu gimana? Jika mempunyai satu alif dengan syarat apa? Lafaz tersebut banyak terulang. Terulang ya, berarti minimal 2 kali tadi. Itu berarti alifnya nggak ditulis. Makanya ya, bayinatun, dulumatun, ya muslimatun. Itu alif setelah mim nggak akan ditulis. Karena Rasul Usmaninya dulu nggak ditulis. Kan terulang itu ya. Oke. Tapi ada dia tidak terulang, tapi dia apa dibuang. Nah, berarti pengecualian. Pengecualian bisa sedikit ya. Itu hasarotin, gomarotin, kurubat. Itu kan hanya satu tempat aja, dia nggak terulang. Tahu-tahu dibuang alifnya pengecualian. Nah, oke. Nah, terus sampai bawah. Nah, dah ya, itu. Terus sekarang yang B apa? Jamak muannas salim yang punya 2 alif. Halo, apa dia bilang? Menurut perawi Rosem, kedua alifnya dibuang dengan syarat apa? Lafaz tersebut banyak terulang dalam Al-Quran. Oh, banyak terulang lagi. Jadi 2 alif pada jamak muannas salim. Hafidhotun bawahnya. Dan ya, setelah alif, eh, setelah alif yang pertama bukan tasydid atau hamzah. Ya, contoh hafidhotun. Nah, hafidhotun dia terulang banyak kan ya. Qonitatun, hafidhotun ya. Terus dua-duanya itu setelah yang pertama, setelah alif yang pertama tidak berupa tasydid atau hamzah. Kalau setelah alif, ya setelah alifnya ada 2 tadi, setelah alif pertama itu berupa tasydid atau hamzah, maka apa? Ikhtilaf. Ikhtilaf itu boleh pakai alif, boleh tidak. Artinya boleh khadzaf alif, boleh isbat alif. Menetapkan alif boleh, dibuang juga boleh. Contoh umpamanya yang berupa tasydid ya. Nah, itu yang sekali lagi yang diteliti dulu tulisan tangan. Umpamanya sofati, sofati, sofata ibatin. Itu kan setelah kan berupa alif kan. Tapi dia tidak terulang ya. Alif. Hafidhotun dia terulang banyak kan ya. Qonitatun, hafidhotun ya. Terus dua-duanya itu. Udah belum? Oke. Jadi sofat ya. Sofat ya. Coba dilihat surat atau wasofati sofam fazati zatram fataliyati dzikron inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib ya coba dilihat juz 13 setelah Yasin itu loh Quran Indonesia apapun Quran Timur Tengah dilihat. Halo, masa sofat aja. Ya, Yai, sudah. Quran mana?
Indonesia. Quran mana? Indonesia. Indonesia. Sofat kan ada dua kan sofat. Nah, setelah yang shot yang pertama ya setelah shot alifnya ada nggak? Tidak ada Yai. Tidak ada. Jadi nggak ditulis. Berarti Quran Timur Tengah coba dilihat. Juga tidak ada ya. Nggak ada. Sama Berarti Pak Yai. sebetulnya boleh milih karena tulisan tangan dulu ada yang dibuang ada yang enggak. Nah, dalam pencetakan berarti Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah ngambil milih dalam pencetakan dihadap semua. Oke? Coba yang taibatin, hamidatin itu surat Tahrim ya ayat 5 coba Din. Taibatin, abidatin, saihatin. Coba dilihat. Tahrim, At-Tahrim juz 29 ya. Bukannya pintu dia kabur. Nggak putih. Halo, udah ketemu belum? Sudah Yai. Quran Indonesia gimana? Taibatin pakai alif setelah tak atau tidak? Tidak pakai. Tidak. Quran Indonesia. Quran Timur Tengah? Sama ya juga tidak. Enggak juga. Berarti yang dipilih dalam percetakan adalah membuang. Oke. Sofati waya kebidon. Nah, itu surat Al-Mulk. Adalah alif Sama dua Pak Yai. hadis. Nggak ada Pak Yai. Nggak ada semua. Quran mana itu? Quran Timur Tengah. Coba yang Indonesia. Tidak ada alifnya juga Yai. Ya, udah. Dalam percetakan tak tahu memilih nggak pakai alif. Padahal kalau tulisan tangan dulu ada yang pakai alif, ada yang enggak. Udah, oke ya. Dan seterusnya itu bisa dibaca sendiri, ya. Polanya apa jamak mudzakkar salim ini tadi ya. Ada yang dua, ada yang satu alif, ada yang dua alif. Yang dua alif syaratnya tadi termasuk yang dikecualikan oleh penjelasan terus semua. Nah, ada ini ya yang halaman 24. Berikut ini lafaz-lafaz yang ada khilaf antara rawi-rawi Rasul Utsmani. Itu apa? Ya, ya. Ya, Ya bisa. oke. Ya bisa. Menurut Abu Dawud alif pertama tetap. Ya bisa. Alif setelah ya katanya isbat. Menurut Adani alifnya dibuang. Coba kita cocokkan. Nah ini. Ini dilihat Quran Indonesia. Kalau Quran Timur Tengah katanya alifnya tetap. Adani alifnya dibuang. Cocok enggak? Quran Indonesia dibuang Yai, alifnya ya. Alfidodin. Apa ini tadi? Nanti Ya, Alifani. benar. Halo. Dulu. Komunitas. Ya. Apa ini tadi? Apa ini tadi? Ya bisa. Ya bisa ya. Oke. Coba kita lihat. Sanatin kutbun jama'an fihi alifani. Di kitabnya mana? Kitabnya apa? Halaman 50. Hmm,
apa ini? Yabisat, rosiat ya. Coba. Wanakola halaman 54 coba dilihat. Apa? Wanakola Abu Dawud Fitanzil Isbatu Alif Al-Ula Yabisat. Ya. Min Yabisat ya, Yabisat Al-Maudi'aini bisurati Yusuf wal alif alula min risalati. Coba Yabisat kalau Abu Dawud ya ditetapkan dalam Quran Timur Tengah, coba gimana Yabisat? Tetap Pak Yai. Tetapkan ya. Nah, Iya tuh. Pak Yai. Ya, kalau Quran Indonesia ya tetap. Hazaf. Satu apa enggak? Hazaf. Hazaf. Karena pakai tadi ya. Karena ada dua alif tadi jamak muannats salim pakainya itu berarti yang ini termasuk pengecualian untuk Abu Dawud. Halo. Kalau untuk Ad-Dhani sebagaimana kaidahnya tadi. Nah, gitu loh. Oh, jadi nulis alif aja di jamak muannats salim itu tahu-tahu ada aturannya ya kalau menurut Rasul Utsmani. Udah paham ya? Dan seterusnya ya. Risalati ya, risalati. Rosiyat. Itu dua alif. Coba ini yang agak yang kita baru agak apa mungkin ya. Coba di sini kan itu lafal-lafal ada khilaf rawi rosem. Coba lagi yang sebelah kanan halaman 25. Coba dilihat. Samawat. Samawat itu dua alif atau satu alif? Dua. Dua kan? Dua alif. Seharusnya kalau dua alif dan samawat kan banyak sekali kan. Masih kursi samawati, robus samawati, wal ardu dan banyak kan ya. Berarti terulang lebih dari sekali kan ya. Dua. Seharusnya dibuang nggak dua-duanya? Iya. Dibuang. Tapi samawat yang di Fusilat ayat 12. Coba dilihat. Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Halo. Setelah wawu mesti alifnya ada. Nggak dibuang. Ada Pak Yai. Ada Yai. Iya toh? Setelah Ya. alif, setelah wawu alifnya. Oh, nulis samawat aja tahu-tahu ada petunjuknya ya. Oh, jadi ilmu Rasul Utsmani adalah ilmu untuk bikin duplikat Al-Quran seperti yang ditulis oleh Zaid bin Thabit dan kawan-kawan dulu pada zaman Utsman. Karena yang ya Al-Quran yang ditulis atau mushaf yang ditulis pada zaman Utsman dulu itu sudah nggak ada. Terus kita bilang, ini cetakan Al-Quran ya. Terus ini sesuai dengan yang ditulis oleh Zaid bin Thabit dulu nggak? Sama tuh. Buktinya gimana? Yang ditulis oleh Zaid bin Thabit ini sudah nggak ada bekasnya. Barangnya udah nggak ada. Itu gimana? Pokoknya sama kalau nggak sama sikat kau. Nggak boleh gitu. Nah, bukan begitu. Ilmu untuk bikin duplikat Al-Quran seperti yang ditulis Zaid bin Thabit itu ilmunya udah ada, yaitu ilmu Rasul Utsmani. Ilmu Rasul Utsmani. Halo. Dah. Terus apalagi yang istilah ayatul lisainin. Ayat itu dua ya enggak? Dua alif enggak? Ayat. Iya. Ada ini keduanya ada ikhtilaf. Oh, ya kalau selain di tempat ini ayatun Yusuf menurut Ad-Dhani alif keduanya ada khilaf. Alif yang kedua ya. Oke. Dibuang menurut seluruh perawi. Ya. Coba ayatun itu coba dilihat ayatul lisainin ya, di surat Yusuf ayat 7. Coba dilihat.
Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah Quran Indonesia tidak ada alifnya. tidak ada alifnya. Quran Timur Tengah Nggak ada Pak Yai. Ayat, oke, nggak ada. Jadi sesuai dengan kalau untuk apa Ad-Dani ya Abu Amr Ad-Dani itu boleh boleh pakai boleh tidak tulisan tangan dulu mereka itu ya. Tapi yang dipilih dalam cetakan tidak. Oke. Terus sekarang di ini di surat Yunus ayatuna coba dilihat. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Idza lahum akrum dan di surat apa ini? Di surat Yunus ayat 21. Sama-sama Yunusnya. Coba dilihat. Itu Quran katanya Indonesia ada. diisbatkan itu. Ada alifnya kan setelah Ya, tak setelah ya. setelah ya. Padahal seharusnya kan kalau menurut kaidah tadi kan dua-duanya dibuang kan karena ayatullah kan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Toh. Nah, kayak gitu tuh. Oh, jadi khusus yang ayatullah di surat apa ini? Surat Yunus Yunus ayat 15 dan ayat 20. Coba yang 15 apa 21 itu? 15. 15. 15 yang ada. Coba yang 21 juga sama. 21. 21 tidak ada alifnya. Ayat. Nah, itu seharusnya harus pakai ya kayak gini ini penulisnya. Halo, penulis khototnya itu kurang teliti karena dikira ayatullah seperti yang lain-lain. Terus nah itu pencetakan Al-Qur'annya apa pentaskhihnya itu harus menguasai ilmu Rasul Usmani. Akhirnya kan bocor itu. Coba kalau Quran Timur Tengah kan ada semua. Coba Berarti dilihat. seharusnya ada alifnya ya, Pak Yai? Mana? Yang Yunus ayat 21. Iya, sama dengan yang 15 itu. Halo, sama Ya. dengan yang 15. Halo. Ya. Tapi Quran, ya, ntar dulu. Saya ini ada Quran cetakan yang agak apa? Agak baru. Surat Yusuf ya tadi ya, taruh. Yunus. Ali Imran. Yunus. Yunus ayat 21. 20. Tuh. 21. Wah. Apa sih ayatnya apa? Fi makrum fi ayatina. Fi idallahum makrum fi ayatina. Iya. Kalau yang 15 mana? 15 itu Wa idza tutla alaihim ayatullah. Ya, oke. Tapi kalau Quran Timur Tengah gimana? Quran Timur Tengah gimana? Ada alifnya. Ada alifnya kan? Dua-duanya ada alif? Iya ada. Iya ada alifnya ya. Dua-duanya. Nah, Iya, itu ada. yang berarti ini Quran Indonesia ada yang masih ya kayak begini nih ya. Di saya dua-duanya ada Pak Yai, Quran Indonesia. Nah, itu cetakan yang berapa? Coba dilihat kayak gitu itu. Karena ini cetakan berapa Neng yang ada itu? Lihat. Ini Quran cetakan Kudus Pak Yai. Oh, malah Kudus ya. Kudus itu nggak pakai Iya. Rasul. Kurang tahu cetakannya berapa. Ya, kalau Quran Kudus nanti kita akan tahu Quran Kudus itu Rasul Usmaninya sebagian, nggak pakai Rasul Usmani itu. Jadi hanya yang penting-penting aja yang pakai Rasul Usmani. Oke? Dah.
sekarang ya masih juga menyangkut jamak mudzakkar salim. Halo, Ya. halo. Ya, Nomor Pak Yai. 3. Ya. Jadi kan pertama apa? 1 jamak mudzakkar salim. Ya toh ya. Kedua jamak Ya. muannats salim. Salim. Ketiga jamak mudzakkar salim tapi yang wazan fa'alina, fa'aluna dan fa'al apa yang mufradnya fa'al. Berarti nanti qawamina, awabina, samauna. Itu alifnya jamak mudzakkar salim yang mengikuti wazan fa'aluna dan fa'alina itu pakai alif atau enggak? Apa dibilang sini? Halo, Abu Dawud khatib alif dari lafaz yang mengikuti 2 wazan ini ya dalam berbagai bentuk. Baik bentuk isim, makrifat maupun nakiro. Berarti kalau Quran Timur Tengah ar-rijalu qawwamina. Coba dilihat. Ar-rijalu qawwamina itu kalau Quran Timur Tengah setelah wawu nggak pakai alif. Tapi kalau Quran Indonesia karena nggak dijelaskan, berarti sesuai dengan bacanya. Berarti kalau Quran Indonesia karena pakai bukan Abu Daud, berarti Abu Amr, berarti Quran Indonesia qawwamina mesti pakai alif setelah wawu. Coba dilihat, kita buktikan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Quran Timur Tengah tentu nggak pakai. Kalau Quran Indonesia tentu pakai. Karena yang hanya Abu Daud yang nggak pakai. Anissa surat berapa, ayat berapa sih itu? 135. Ya, gimana ini Quran mana ini? Quran Indonesia pakai alif. Ada alif kan ya, tapi Ada. Quran Timur Tengah lihat. Nanti kan nggak pakai. Iya. Karena Abu Timur Daud Tengah ya. nggak pakai Kiai. Oke, cocok nggak dengan ilmunya ini? Cocok Kiai. Cocok. Nah, mina awal dan seterusnya, oke? Nah, sedangkan Jabarin dibaliknya surah Al-Maidah dan Asy-Syu'ara Abu Daud mengisbatkan alif. Jabarina fa'al. Nah, ini dikecualikan. Jadi apa? Abu Daud isbat alif, sedangkan Adani juga isbat juga otomatis ya. Coba Jabari kan fa'alina. Halo, Ya. Al-Maidah ayat 22 coba dilihat. Nah, ini dikecualikan. Lafaz ini oleh Abu Daud, berarti pakai yang seharusnya nggak pakai kan tadi fa'alina kan? Halo, Al-Maidah ayat 22 atau Asy-Syu'ara ayat 130. Gimana? Belum ketemu? Di Quran yang saya lihat ini dengan alif, Pak Yang Yai. mana? Apa? Abu Daud. Jabarin. Al-Maidah ayat 22. Quran Indonesia. Nah, iya. Iya, Oh, sudah. Jabarin iya pakai alif. Ya, isbat alif kan. Itu Adani bukan haduf alif ya, dicoret itu ya. Oh ya. Sedang Adani haduf alif itu yang benar juga isbat alif. Halo. Oh iya, baik Pak Yai. Ya, sudah. Tapi akaluni dalam surah Al-Maidah ini Adani hadaf lagi Ada ya. akalu. Akaluna li sukti. Dah, sekarang nomor 4 masih jamak mudzakkar salim. Halo. Tapi yang mangkus ya. Jamak tapi mangkus. Jadi apa yang mangkus? Sobiuna, sobiina. Halo. Ya. Gowuna, gowina, towina ya. Al-gowun, al-gowin.
ya, ar-raun, an-nahuna, al-aduna, al-qalina, ya, sahun, alin, itu jamak mudzakkar salim tapi dia mangkus. Mangkus itu apa sih? Kalau dimufradkan apa? Dia sebelum alifnya apa? Sebelum nahi itu sebelumnya kasroh mangkus. Kalau sebelumnya ya-nya itu fathah namanya maksur. Halo. Nah, ini dibilang apa? Mangkus ini ya lazima ya setiap isim pada isim mufradnya ya lazima sebelumnya berhakal kasroh. Sobiina kan sobin asalnya. Gowuna gowin. Al-Ghawuna atau Al-Ghawina itu mufradnya kan Ghawin kan. Al-Ghawi kalau ada alnya. Berarti kasroh. Nah ini semuanya ini ya menurut Abu Dawud hadap alif. Halo. Berarti sobiina hadap alif setelah sod ya berarti. Al-Ghawuna Al-Ghawina. Pada surat Sofat. Nah coba Ro'un Abu Dawud hadap alif di setiap tempat. Atau huna surat Ad-Dariyat ya Abu Dawud dan Adani isbat alif. Nah, itu dirinci itu. Nahuna Abu Dawud isbat. Coba wanahuna itu katanya isbat alif. Halo. Abu Dawud hadap alif. Coba dilihat wanahuna aling mungkar. Halo. Wanahuna anil mungkar. Dilihat Al-Mu'minun, terlalu jauh ya. Abu Daud. Sahun, Sahun Al-Ma'un, coba dilihat. Surat Al-Hakumut Takatsur. Halo. Sahun itu harus isbat alif. Quran Timur Tengah berarti. Kalau Quran Indonesia tidak dijelaskan berarti harus isbat atau enggak. Coba dilihat. Isbat Kiai. Apa? Isbat. Quran mana? Timur Tengah. Oke, Indonesia? Isbat juga, Kiai. Juga ya. Karena nggak dijelaskan berarti sesuai dengan bacaannya. Oke. Nomor 5, nah ini jamak mudzakkar salim lagi. Halo. Jamak mudzakkar salim, tapi yang nunnya dibuang karena idhofah. Jamak mudzakkar salim, tapi dia mudhof ya dimudhofkan. Balighu mudhof ke dalam hak domir kan. Balighihi. Halo. Solihuna al-mu'minin. Solihul mu'minin. Jamak ya semuanya. Hadirina al-masjid. Hadiril masjidil. Zolimi anfusihim. Nah ini semuanya dia itu jamak mudzakkar salim tapi dia dimudhofkan ya. Dimudhofkan akhirnya nunnya tentu ya dibuang kan kalau mudhof jamak ya. Nunnya bitarikina alihatina berarti menjadi bitariki alihatina. Apa katanya di sini? Balighuhu Abu Dawud hadaf adani isbat. Coba dilihat Al-Araf katanya di situ begini. Abu Dawud hadaf alif adani isbat alif. Coba surah Al-Araf ayat 135 ya. Di hazaf Kiai. Mana? Quran Madinah di hazaf. Iya, memang hadaf alif kan yang Quran Indonesia Isbat Yai. katanya isbat di sini. Cocok nggak? Cocok Yai. Cocok ya, sudah dan seterusnya ya. Pokoknya yang ini ada rinciannya yang untuk Adani bagaimana, yang untuk Abu Daud gimana. Oke? Dah. Ini tadi 1 sampai 5 itu membahas jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Saya ulangi.
alif yang terdapat pada jamak mudzakkar salim itu nomor 1, terus nomor berapa? Nomor 3, tapi yang wazan apa? Wazan qawamuna, qawamina. Terus 3, terus keempat yang apa? Yang dia eh, mangkus, jamak yang mangkus. Kelima yang mudhof, ya, yang diidhofahkan. Oke? Nah, yang nomor 2 itu alif pada jamak muannats salim. Dimanapun berada dalam lokal. Ini namanya kaidah usuliyah, kaidah umum. Oke, kecuali yang dikecualikan tadi. Oke. Nah, sekarang alif itu dibuang itu ada yang tidak di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak bisa dikaidahkan secara umum. Halo? Nah, kaidah yang tertentu yang khusus ya, berarti tidak berbentuk jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim. Kalau lafaz tersebut alifnya terdapat pada jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim tadi nomor 1 ya, nomor 1 sampai nomor 5. Ya tuh ya. Nah, sekarang ini berarti kalau tidak berupa jamak mudzakkar salim, umpamanya ya, kitabun. Kitabun jamak mudzakkar salim bukan? Bukan, Yai. Halo? Bukan. Kalau Bukan. gitu alif alif setelah tak ditulis atau enggak? Coba dilihat sekarang. Kitabun. Dzalikal kitabu. Halo? Alifnya ditulis enggak? Coba dilihat di Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Halo? Oke. Alif setelah tak ditulis Hadaf, enggak? Yai. Hazaf. Apa? Ada. Hadaf. Quran Indonesia Azab. apa Timur Kalau Tengah? Timur Tengah azab, Pak Yai. Beda. Oke. Coba dilihat sekarang. Nah, di awal surat Ibrahim. Kitabun awal surat Ibrahim. Juz 13. Kita Azab, Yai. Iya, Yai. Dihazaf Yai. Hadaf. Coba kitabun yang setelah surat Ibrahim yaitu surat Al-Hijr. Coba dilihat. Ayat 4 atau ayat 5 itu. Kalau di alif hijr Isbat, tetap Yai. dihazaf Yai. Eh? Di alif Isbat. hijr ayat pertama dihazaf Yai. Apa-apa? Di surat Al-Hijr ayat pertama kitabun dihazaf. Kitabun. Tapi ayat 4? Ayat yang keempat enggak Kiai, enggak dia di isbat dia. Yang di ayat keempat di isbat. Loh. Yang ayat 1 ada? Hijr. Ayat yang satu dihazaf, yang keempat ayat keempat di isbat. Nah, secara lahiriah kan nggak masuk akal. Berarti akan ada kekeliruan. Iya atau iya? Loh, kenapa ini? Coba Quran Indonesia, Timur Tengah juga. Ini lihat. Ini Quran mana ini tadi? Yang Timur Tengah Kiai. Timur Tengah. Coba Quran Indonesia Indonesia juga sama nggak? sama, Yai. Sama. Loh, sama kok semuanya. Memang pernah bersekongkel. Nah, kepengen tahu pedomannya, rumusannya. Nah, ini. Ayo. Berarti ini tidak termasuk jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim lafaz kitab. Nah, ini pembahasannya ada pembahasan lafaz khusus pertama. Halo? Pembahasan lafaz khusus ini semuanya tidak berupa jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim. Dibagi ada pertama, kedua sampai 6. Coba dilihat. Pembahasan lafaz khusus pertama, pembahasan lafaz khusus kedua, pembahasan lafaz ketiga, keempat, keenam. Ya, coba dilihat halamannya, coba dilihat. Yang keenam itu apa? Masuk ke-6, halaman berapa? Ke-6 halaman 45. 45. Itu yang paling banyak nanti. Coba dilihat aja. Halaman 45 sampai berapa itu? Sampai halaman berapa?
Sampai 95. Sampai 95. Banyak kan ya? Oke, dah. Ayo sekarang ya, lafaz-lafaz yang tidak berbentuk jamak mudzakkar salim maupun jamak musalim itu pembahasan pertama, yaitu apa? 10 lafaz ini isbat alif. Maka alif an-nar, al-hisab, al-fujjar, al-azab, al-bayan, al-iqab, al-jabbar, as-sa'ah, al-ansor, an-nahar. Halo. Jadi kalau nulis wakina ada benar, jangan nggak sampai alif, pakai apa? Dibuang alifnya setelah nun, nggak boleh. Ya. Ada nah, al-bayan, syadidul iqab, alif setelah qaf harus diisbatkan alifnya. Nggak ada penjelasan ini apa riwayat siapa, berarti seluruh perawi. Halo. Nah, nomor 2 apa ini? Halo. Kitabun. Apa nomor 2? Abu Am. Apa? Coba dibaca, Neng. Lafat kitabun. Abu Dawud dan Ad-Dani hadzaf alif pada setiap lafat ini kecuali 4 tempat. Yaitu Yaitu Kitabum Ma'lum Al-Hijr ayat 4, Min Kitabi Rabbik Al-Kahfi ayat 27, Likulli ajalin kitab Ar-Ra'd ayat 38, Tilka ayatul Quran wa kitab An-Naml ayat 1. Nah, berarti lafaz kitab atau Alkitab semuanya nggak pakai alif setelah tak, kecuali 4 tempat ini. Halo, baik Abu Dawud, riwayat Abu Dawud maupun Ad-Dani. Baru tahu. Iya. Nah, oke, dah. Terus nomor 3 itu apa? Nomor 3 tadi nomor 2. Alif pada dom terletak di tengah lafaz. Apa alif yang telah nun domir di tengah. Ini hanya contoh aja ya. Wazidnahum. Dibuang atau enggak? Halo? Dibuang. Dibuang kan? Ini contoh aja wazidnahum. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, berarti razaqnahum kan ada domir nun kan? Di tengah kan? Razaqnahum. Berarti alifnya razaqnahum dibuang atau enggak menurut Abu Daud maupun Ad-Dani? Halo? Dibuang. Dibuang. Makanya lihat sana di ayat 3 di surah Al-Baqarah baik Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Dan nonton itu. Liga bobok dulu. Dia bobok juga itu. Bobok lagi. Tiba-tiba. Timur Tengah dihadzaf Kiai. Iya, iya. Indonesia ya tentu Hazaf. ya. Tahu kan berarti rozak nahum itu domirna itu alifnya kalau dia di tengah kata. Di tengah kata kan rozak nahum kan di tengah kata itu. Di tengah lafaz. Nah, berarti dibuang. Tapi kalau nggak di tengah kata, di akhir umpamanya apa? Ruzikna min qablu min ruzikna. Nah, itu alifnya harus nomirna tapi harus diisbatkan. Halo. Dah, nomor 4 apa? Nama-nama bukan Arab. Nama-nama bukan Arab. Nah, apa ini? Ada 9, bukan Arab berarti Ajamiyah ya. Alifnya dibuang ya. Kalau ya. Ada 9 nama ya. Apa itu? Haman, Sulaiman, kan ada alifnya semua gitu. Ishak, Mikal, Lukman, Ismail, Imron, Harun, Ibrahim. Jadi alif ini kan nama-nama semua kan. Tapi ini bukan nama Arab loh ya. Haman, Sulaiman sekali. Solomon, halo. Ya. Mikal, Michael, halo. Ismail sekali itu bukan nama Arab. Nah, ada alifnya. Ini semuanya tidak pakai apa? Alifnya dibuang. Halo. Jadi kalau nulis Sulaiman, alif setelah mim, jangan dikasih alif. Tapi kalau nulis biasa, Sulaiman ya kasih alif. Itu kan di Al-Quran. Ishak,
Ya, kalau di Al-Quran ya nggak pakai alif Rasul Usmaninya setelah K. Tapi kalau kita nulis di umpamanya hmm, namanya siapa Ishak, jangan nggak pakai alif setelah K. Pakai alif karena bukan Rasul Usmani. Lukman juga gitu, Ismail. Halo, dah ya. Kalau ada dua alif apa? Alif kedua bila kalau alifnya dua, yang alifnya dua itu di mana? Haman ya. Haman kan setelah hak alif, setelah mim ada alif. Itu apa? Yang dibuang adalah alif kedua. Tapi kalau makanya coba dilihat Ibrahim, halo. Coba wasobiha Ibrahimu atau wa'id qala Ibrahimu. Halo. Ibrahim, alif setelah roh itu enggak ditulis, dibuang. Coba dilihat Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah. Apa di surat Ibrahim lah kan banyak sekali kan di surat Al-Baqarah aja coba. Halaman Asobia itu ayat berapa? 132 apa 1? Timur Tengah dibuang Pak Yai. Dibuang. Ya ini kan memang dibuang kan? Oke. Halo. Coba itu di surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Wasobiha Ibrahim bani. Ayat berapa? Ayat berapa? Cuma semuanya Ayat- dilihat. Ayat Semuanya 132. dilihat. 132. Ibrahim alif setelah roh. Quran Timur Tengah dibuang. Maka akhirnya dikasih alif kecil setelah rohnya di fathah ya tuh ya. Quran Indonesia rohnya di atasnya fathah berdiri. Iya tuh ya. Halo. Iya. Ya. Beda nanti him setelah H ada ya. Halo. Nah, itu babnya lain lagi. Nulis Ibrahim itu nanti babnya lain lagi, himnya. Coba di surat Al-Baqarah ini setelah H ada ya-nya enggak? Nggak ada. Enggak ada kan? Nggak ada Pak Yai. Nggak ada. Nggak ada. Quran Indonesia kasih kasroh berdiri. Quran Timur Tengah dikasih ya kecil, kepala ya kecil. Ya tuh ya. Iya Nah, Pak ini Yai. nantinya di mana? Ibrahim itu. Oh, nanti di sana. Jadi nulis Ibrahim itu 3 kaidah nantinya loh. Ya, yang alif sekarang alif setelah ro. Ibrahim ini dibuang karena apa? Jami, ya. Alam asma jami, ya. Ibrahim. Tapi Ibrahim tadi kan ya-nya kan. Halo. Ya-nya katanya nggak ditulis. Coba Ibrahim selain surat Al-Baqarah ada nggak? Wa id qala Ibrahim di surat Ibrahim sendiri sana atau suhufi Ibrahim wa Musa. Itu surat apa? Al-A'la ya. Sabikis barabbikal a'la. Sabikis, ayo. Suhufi Ibrahim itu ada setelah ada ayatnya enggak? Ada Pak Yai. Ada, tuh. Ada. Ada. Berarti yang enggak ada ayatnya nanti di surah Al-Baqarah aja. Kenapa? Nah, itu. Nanti akan berhubungan dengan apa? Qiraatnya karena yang di surah Al-Baqarah itu ada bacaan Ibrahim. Ya, Ibrahim. Nah, kalau ya-nya dikasih nanti sulit ya Ibrahim, kalau ada ya-nya kan berarti Ibrahim. Kalau nggak dikasih ya berarti Ibrahim boleh, Ibrahim silakan. Tinggal ngasih tanda baca aja. Oke? Terus apa lagi? Ini asma ajami nomor 2 apa? Sepakat alifnya isbat. Halo. Dawud. Dawud itu alif setelah dal harus diisbatkan, harus ditulis ya. Jalut, Tolut, Ya'jud, Ma'jud, Babil. Alif setelah ya itu ini alamat bukan nama Arab ya ini semuanya. Diisbatkan 6 nama ini. Terus nah ini yang C ini boleh pakai, boleh tidak. Yaitu apa?
Israel. Israel bukan Arab ya. Israel itu alif setelah ro. Ad-Dani isbat. Abu Daud. Nah, coba dilihat ini. Israel, ya Bani Israilah. Kalau Quran Indonesia, alif setelah ro, isbat. Coba dilihat. Kalau Quran Timur Tengah, enggak. Kali, Israel. Halo. Ya, Israel di hadaf untuk Timur Tengah. Kalau kok Indonesia enggak, coba dilihat. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Al-Baqarah Berapa? ayat 40. Al-Baqarah ayat 40. 40. Coba yang Quran Indonesia, kita buktikan alif setelah ro ada enggak? Katanya di sini harus isbat. Kalau Quran Indonesia ada Pak Yai? Ya kan, jelas kan? Tak tahu nulis Israel itu alif setelah ro itu. Ada petunjuknya ya. Riwayat siapa? Ya tuh ya. Oke, dah. Dan seterusnya itu ya. Harut Adani isbat. Ada Abu Daud, Haduf Alif. Itu semuanya ada ya itu ya. Marut, Korun, Haman, ya, Ilyasin. Ilyasin, Abu Daud, dan Adani tidak membicarakannya dalam praktek isbat ya. Yasin, Ilyasin. Nah, 5 Pak Ariyah. Ya, Ariyah. Ariyah kan bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannats salim. Ada alif setelah ya ya. Itu apa dibilang? Abu Daud ada khilaf, boleh khadzaf, boleh isbat. Ariyah itu loh. Ya. Tapi yang dibalukan khadzaf. Adani khilaf. Khilaf itu boleh pakai, boleh enggak, tapi yang B, C, D. Hanya B, C, D. Ya. Tapi B, C, D. Coba sekarang ya. B, C, D itu boleh pakai, boleh enggak. Berarti arsalariyah, ya, entar dulu. Kalau arsa semuanya ini A, B, C, D sampai F. Kalau untuk Abu Dawud, boleh pakai, boleh tidak. Oke, isbat boleh khadzaf. Tapi yang diperlukan khadzaf. Tapi ad-dani itu yang khilaf hanya B, C, D. Yang A, ya, E dan F yang berlaku apa? Khadzaf pada semuanya. Katanya di sini. Oke? Dah. Apalagi nih pada berarti Abu Daud khilaf. Nah, pada ayat wamin ayati arsuluriyaha Abu Daud khilaf yang melakukan isbat alif. Terus ini apa ya? Wawa arsalariyah. Apa Abu Dawud alif alif adani isbat. Ya, jelas ya kalau ini rinciannya kan jelas kan itu. Baliknya. Halo. Halaman 30. Apa? Alif tasniyah yang berupa isim. Halo. Lasa kironi. Rojulani. Tasniyah kan? Fatayani. Ya. Yadaka. Fadanika. Hadani. Waladani itu bentuknya isim tasniyah. Katanya apa di sini? Ad-Dani berarti Abu Amr Ad-Dani kalau Indonesia khatib alif Abu Daud khilaf. Boleh pakai, boleh enggak. Ya, tapi dalam kita bisa melihatnya. Oke. Sekarang tasniyah tapi bentuknya fiil. Apa ini? Yahkumani, yu'allimani, ya'tiani, tukadziban. Halo. Tukadziban ada banyak kan? Ad-Dani khilaf. Abu Daud khilaf juga. Coba. Tolong Fabi ayya ala irabbikum tukadziban. Surah Ar-Rahman, tukadzibannya ini boleh isbat, boleh khadzaf. Dua-duanya, baik ad-dani maupun apa. Tapi kalau Abu Daud dipilihnya isbat. Ya, katanya. Tapi ad-dani enggak dia loh. Pokoknya boleh milih.
Tapi harus konsisten nanti. Coba dilihat kalau Indonesia, kalau Cuma Timur di Tengah, Indonesia hasil kerja. hadaf. Kalau hadaf ada semuanya, walaupun boleh milih. Coba yang Quran Timur Tengah, Isbat, Timur isbat. Tengah isbat. Pak. Oke, dah jelas ya. Dan seterusnya. Yang berupa apa ini? Jadi kalau nanti dapat soal ya ayat ini, saya ulangi, peserta ujian nanti kita itu praktek menulis Al-Quran, ya, menulis ayat-ayat Al-Quran pakai Rasul Usmani. Ya, mahasiswa waktu ujian itu tidak ada soalnya yang sama. Masing-masing kebagian tugas masing-masing, umpamanya ya, absen 1, ya, tulis ayat ini surat maunya surat Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat 20, ya, pakai riwayat Abu Amr Ad-Dani. Nah, pokoknya gitu ya. Terus nomor absen kedua itu tulis dengan Rasul Usmani menurut riwayat Abu Dawud juz 2 ayat 100 sampai 120 umpamanya ya. Jadi nggak ada yang sama. Nah, kita kasih bocoran. Kalau nulis Al-Quran sesuai dengan Rasul Usmani, yang karena ini sudah cetakan, kalau dapat soal menurut riwayat Abu Amr Ad-Dani, lihat aja di Quran Indonesia. Kalau tulis menurut riwayat Abu Dawud, lihat aja Quran Timur Tengah. Tapi yang kita tanya bukan rasulnya. Kenapa rasulnya ditulis kayak begitu? Contoh umpamanya, Rabbil Alamin. Loh, dikasih apa garis bawah Rabbil Alamin. Loh, ini apa ya? Setelah tulisannya kan alif setelah ain enggak ditulis, dikasih keterangan Al-Alamin titik 2. Lafaz ini ya bentuknya jamak mudzakkar salim, dan di sana atau di sini ada alif di mana setelah alif tidak berupa hamzah atau tasdid, dan lafaz ini terulang dari lebih dari 2 kali. Oke. Maka alif setelah ain harus hadzaf, dibuang. Lihat apa? Bab hadful huruf, ya. Apa? Nomor 1 kan tadi halaman 18 jamak mudzakkar salim. Halo. Terus bagian A. Halo. Halaman 21. Halo. Loh, berarti ngerti beneran ini. Halo. Jadi makanya ini kalau nggak memperhatikan, waktu nanti ngerjakan, ya error. Makanya diperhatikan. Halo. Ya, baik. Ya, Ya, Pak. nah ya. Dah, ini tadi SVL ya. Sekarang nomor 7, ja'ana. Ja'ana itu apa? Yang mbak? Ja'ana itu ada yang baca ja'ana. Kalau kita ja'ana. Kalau ja'ana nanti ya ja'a, ya. Kolon tulis ja'ana. Ini tahu ja'ana itu untuk bacaan kolon apa? Membaca dengan tasniah ya ja'ana. Ya udahlah, untuk hafaz nggak ada masalah. Dah. Taro al jam'ani. Nah, taro ani al jam'ani kan asalnya. Al jam'ani kan tasniah kan ya. Ini taro'a. Nah, itu pakai apa? Menurut pilihan Ad-Dani dan Abu Dawud membuang alif pertama setelah ro, taro'a. Maka yang ada hanya alif yang kedua, taro'a. Alif setelah hamzah yang ada. Oke? Nah, ini suka-suka jadi pertanyaan. Isim yang akhirnya tanwin, halo, tanwin dan dibaca fathah, berarti fathah tanwin, halo. Isim yang berharokat fathah tanwin di akhirnya tanwin yang dibaca fathah berarti fathah tanwin kan ya, ya itu ya alifnya ditulis, ya, yang bentuknya isim maksur, ya, Batak san.
Ya, bukan isim maksur, maksud ya. Kabiron, kolilan, kobiron. Halo, isim maksur bukan? Bukan. Maka yang terakhir itu ditulis ada alifnya. Halo, baru tahu sekarang. Kenapa kalau kabirun kok enggak? Kabiron kok iya? Kolilun kok enggak? Kolilan kok di alif? Ya ini Rosem Usmani. Karena dia fathah tanwin di akhir kata, ya dia fathah tanwin mesti di akhir kata, dan dia bukan isim maksur. Halo, jelas ya? Ya. Nanti ada yang dikecualikan. Ini apa? Nomor 9 ini. Yang B apa? Yang berupa isim maksur. Nah ini udan maksur, bukan mangus ya. Maksud duhan, maulan, maswan, ya, idan, musamman, sudan, ya, musafan, siwan, fatan, dan lain sebagainya. Itu apa? Semua lafaz ini alifnya ditulis dengan ya. Halo, bukan tertulis dengan alif. Alifnya tertulis dengan ya. Begitu juga yang duha meskipun alifnya berwawu karena termasuk pengecualian. Halo. Nah, sudah. Jadi yang berbentuk isim maksur ini tadi alifnya ditulis dengan ya. Makanya ya, hudan, huda, al-wakof ya. Musolan, musaman. Terakhir harus ada kata tanwin tapi alif yang terakhir tidak ditulis dengan alif. Kalau selain isim maksur ditulis dengan alif, tapi yang belum isim maksur alif yang ditulis dengan ya, ya termasuk duha itu pengecualian. Dan nomor 10 apa? Riba. Riba. Nah, itu riba ditulis dalam praktek ditulis itu la ta'kuluna riba ya. Dua riwayat ditulis riba boleh dalam praktek ini yang kedua yang B ya. Oke, dah. Nah, ini isim bertanwin baik majrur maupun marfu yang huruf akhirnya ya. Ya, majrur atau marfu ghairu baghin. Halo. Tanwin kan ya, majrur ya, ghairu baghin atau marfu ya. Ghairu baghin. Komin hadin ya. Itu yaknya dibuang. Halo. Tadi katanya apa? Padahal ini kan maksur kan? Maksur ya. Isim bertanwin baik majrur atau marfu yang huruf akhirnya berupa ya. Halo. Tapi yang apa? Ghairu baghin yaknya dibuang, maka ini yaknya baghin itu dibuang. Aldin komin had. Oke, dah. Nah ini suka ditanya saya. Kenapa nidaan? Tadi kan katanya fathah tanwin. Halo, ya tuh ya. Duaan. Tadi katanya kolilan. Yang penting bukan isim apa tadi? Sur. Bukan isim maksur kan? Bukan isim maksur. Alifnya ditulis dengan a apa? Udah. Yang terakhir alif dikasih. Tapi nidaan bukan isim maksur. Kenapa kok nidaan setelah hamzah kok nggak dikasih alif ya? Duaan juga gitu. Nah ini enggak ya. Alif pengganti tanwin yang mansub. Khusus yang mansub ya. Setelah hamzah. Nidaan kan mansub kan. Halo. Ya Pak Alif Yai. setelah alif pengganti tanwin kolilan kobiron tadi tidak ditulis. Alif pengganti tanwin masuk dibuang. Adzaf alif itu loh. Kedua, nidaan karena setelah dal ada alif. Nidaan setelah hamzah seharusnya ada alif karena dia bukan isim maksur. Tapi ini Abu Daud maupun Abu Amr Ad-Dani hadzaf alif kedua. Jadi yang dibuang apa? Setelah hamzah yang kedua. Ya, paham? Ma'an, nidaan, ya.
Duaan itu alif setelah hamzah yang terakhir yang karena mansub seharusnya apa? Dikasih alif, tapi ini tidak masuk pengecualian yang walaupun bukan isim maksud. Dah, 13 idhom. Idhom itu apa? Idhom kan banyak ya. Wandur ilal idhomi kaifa nunsil allan najma idhoma. Apa dibilang? Abu Dawud hadap alif idhom kecuali di dua tempat. Oh, Al-Baqarah Abu Dawud itbat alif. Abu Dawud allan najma itu adzani itbat alif kecuali di dua tempat. Ya. Jadi apa ini dibilang? Al-idhom, lafa idhom, ya, itu Abu Dawud menghadzaf alifnya kecuali dua tempat, yaitu Al-Baqarah, ya. Semuanya dihadzaf Al-Baqarah, ini Abu Dawud isbat alif. Mandur ilal idhomi. Halo? Terus apalagi Al-Qiyamah, ya. Hadzaf alif tapi ya idhom semuanya Abu Dawud, jadi Quran Timur Tengah kecuali di dua tempat. Al-Najma idhoma Al-Qiyamah ayat 3. Itu itbat alif. Alif setelah lo-nya ya. Tapi kalau Quran Indonesia berarti Abu Adani itbat alif kecuali di dua tempat, yaitu apa? Yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 14. Halo? Semuanya isbat alif kecuali dua tempat, yaitu nal idhoma mudghata idhoma faqasaunal idhoma lahma. Ini berarti ya isbat untuk adani Quran Indonesia nggak pakai alif setelah wa. Halo? Isbat alif kecuali ini nggak pakai. Kalau yang lainnya wandur ilal idhomi isbat alif, ya. Oke. Nah, nomor 14 apa? Lafaz turoba. Turoba juga bukan mudzakkar salim, bukan jamak muannats salim. Apa ini? Kan banyak turoba. Abu Daud dan Adani isbat alif kecuali di 3 tempat. Yaitu apa? Al-Ra'd ayat 5, apa? An-Naml ayat 67, terus An-Naba khadzaf. Ya laitani kuntu turoba. Alif setelah ro loh ya. Kalau turobannya, bannya ada alif, itu jadi apa? Fathah tanwin tapi bukan isim maksud. Dah. Jelas ya? A'nab, Al-A'nab. Abu Daud khadzaf alif kecuali di dua tempat. Al-A'nab khadzaf alif kecuali di dua tempat. Ad-Dani isbat. Halo, coba kita lihat. Abu Daud khadzaf alif kecuali dua tempat. Oh, kalau dua tempat ini berarti isbat. Oh ya, Ad-Dani juga isbat ya, dua-duanya. Oke? Dah cukup ya. Jadi ini pembahasan lafaz khusus pertama tadi. Jadi pola pembahasannya kayak gitu. Nanti pembahasan lafaz khusus yang kedua itu masalah apa? Ketiga, 4 sampai 6. Yang sudah yang pembahasan khusus pertama. Cukup? Ada yang tanya? Cukup ya? Oke. Sementara gitu, mudah-mudahan itu kalau Anda memperhatikan, terus dibaca-baca ya. Nanti ujiannya tidak ada yang sama soalnya. Tolong ini masih bisa Anda mengejar. Karena yang paling sulit nanti penulisan huruf hamzah itu harus ikut sama sekali itu. Harus. Kalau enggak nanti tidak bisa mengerjakan soalnya. Pintu tobat masih terbuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.